Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neti. Nama panjang sih Asmariati ya, tapi biasa dipanggil Ibu Neti aja. Asalnya kami dari Kabupaten Lahat, tapi sudah kurang lebih 30 tahunan sudah tinggal di Palembang. Karena ibu ini senang masak, dia senang masak dan biasa ada kegiatan. Jadi kata ibu, apa ya usaha yang cocok gitu. Kalau pempek sudah banyak di Palembang kan, jadi ibu kepikiran kentang Mustopa ini. Jadi ibu coba bikin 10 kilo dulu pertama. Kebetulan ya nawarin teman, nawarin saudara, suka gitu dengan kentang Mustopa ibu. Ibu tambah lagi produksinya 15 kilo, tambah lagi akhirnya yaitu jadi ibu karena udah nggak bisa lagi pegang sendiri, ibu cari karyawan, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Ibu nawarin ke toko-toko dan hampir kurang lebih 27 gerai yang sudah ibu isi toko-toko besar di Palembang. Sampai sekarang ibu artinya lancar aja, reseller sudah banyak, alhamdulillah. Kentang Mustopa itu nama makanan. Sebenarnya kentang Mustopa ini makanan khas Jawa Barat. Tapi kan kalau orang Palembang ini macam-macam namanya. Ada sambal kresek, ada apa ya namanya tuh, sambal kentang lah, pokoknya sambal kentang, tahunya enggak. Memang banyak pertanyaan, kenapa kok kentang Mustopa, apa diambil dari nama keluarga gitu. Sebenarnya enggak, kentang Mustopa itu ada sejarahnya juga. Itu sebenarnya makanan Bung Karno itu dulu. Nah, salah satu juru masak di istana itu namanya Pak Mustopa. Jadi dia bikin kentang, sambal kentang itu, terus dimakanlah, disajikan sama Presiden Soekarno waktu itu. Kebetulan suka. Nah, berapa hari ke depan nanya lagi Pak Karnonya, mana yang sambal kentang itu kok nggak ada lagi? Oh, itu Pak yang bikin Pak Mustopa, sambal kentang Pak Mustopa. Coba suruh bikin lagi katanya. Nah, sudah dibikin lagi, akhirnya dikasih nama lah kentang Mustopa karena yang bikinnya itu namanya Pak Mustopa. Nah, itu jadi makanan khas Jawa Barat kalau yang sudah populernya kentang Mustopa. Kalau di Palembang emang masih banyak pertanyaan, itu kentang Mustopa kenapa namanya kentang Mustopa gitu. Sebenarnya itu nama makanannya. Kalau kita ini sudah di packing deh, jadi nggak per kilo nanyanya itu ya, per bungkus. Per bungkusnya itu yang ukuran 200 gram dari kita 25.000. Nah, tapi ada yang 500 gram yang kemasan pouch dari ibu 60.000. Boleh juga beli kiloan karena ada yang mau packing sendiri atau mau hajatan, boleh. Dari ibu 110, tapi nggak ada stiker, plastiknya juga plastik biasa. Banyak sekarang orang hajatan, kalau yang hajatan besar itu 15 kilo mereka pesen. Jadi kita kemas satu plastiknya 5 kilo. Kalau ibu nih ya kan, ini kita satu hari itu marut sekarang 1,5 karung. 1,5 karung itu kurang lebih 70 kilo ya. Jadi ini apa namanya, kalau sudah jadi sambelnya itu kan perbandingan kentang ini 10 kilo kentang itu jadinya 2 kilo kentang goreng. Nah, jadi kalau sudah 70 tadi kita jadinya sekitar 24 kilo kentang goreng. 20, tapi kalau sudah jadi sambal beda lagi tuh. Ya karena kita kan konsisten ya sama pelanggan. Karena ibu kan sudah ngisi ke toko-toko, jadi ibu tahunya ada. Tetap ibu beli. Waktu 2 bulan yang lalu harga kentang ibu ambil di agen aja sampai 17.000 di agen. Kalau di pasaran waktu itu sampai 21.000. Tapi tetap ibu ambil. Ya kita begitulah, kita dagang kan. Masih dapat, tapi tipis sekali dapatnya. Kalau sekarang harga kentang lumayan
murah tapi cabe. Nah, bingung juga ibu sekarang, ada cabe kan sudah sampai 80.000 lebih. Tapi karena kita sudah ada pelanggan-pelanggan tetap, tadi kita tetap konsisten lah. Risiko ya, jadi ya alhamdulillah tuh masih tetap berjalan produksi. Nggak punya modal, namanya juga coba-coba kan, ibu juga sudah sendiri. Kalau modal pertama cuma 1 juta, ibu tuh mikir-mikir, makanya muter, aduh ini gimana ya, ini gimana, tapi ya itu tadi diatur kan, beli kentang 10 kilo bisa, beli plastiknya 2 bungkus itu, nah, terus untuk bumbu-bumbunya itu bisa, karena kalau makanan ini kan modal makanannya sebenarnya agak kecil. Tapi nanti kalau kita sudah bikin tempat bersarananya yang agak besar itu. Ya itu tadi, ibu kan modal 1 juta ya. Nah dari 1 juta itu kan timbul 1.400.000 jadinya. Tapi ya itu tadi nunggu modal lagi gitu, nunggu. Kalau ibu ini alhamdulillah nunggu, artinya berjalan itulah apa modal yang ada tadi ya. Kalau awal-awal dulu. Nah setelah ibu produksi sekitar 3 bulan, ibu ini mengajukan CSR ke Pusri, PT Pusri. Ibu dapat bantuan 30 juta. Nah itulah bisa berkembang lagi, bisa ibu prospek ke toko-toko pempek yang besar di Palembang, toko roti di Palembang yang ada di Palembang ini. Ibu ini mau menawarkan kentang kita kan, bisa supaya bisa diisi di situ. Alhamdulillah ya itu tadi sampai sekarang toko-toko roti besar kayak Baker, Red Kitchen itu sudah ngisi dengan modal yang ada tadi. Nah sudah bisa berjalan. Sampai sekarang omset ibu sudah 40 jutaan lebih 1 bulan. Ya, kalau sekarang yang rutin itu baru Kota Palembang dan Kota Lahat. Ibu pengen seluruh Indonesia bisa kita jual, karena sekarang kan udah lewat Shopee ya. Kita sudah ada orderan dari luar kota, tapi baru untuk ini konsumsi sendiri. Waktu itu ada orderan dari Manado, dari ini kita Lombok pernah juga, tapi sedikit-sedikit kita ininya. Terus kemarin itu dibawa ke Batam juga. Kalau kentang kita sebenarnya sudah sampai ke luar negeri, itu dibawa untuk konsumsi sendiri ya. Ada ininya bibitnya gubernur juga pernah beli dibawa ke Malaysia. Kalau dukanya sebenarnya alhamdulillah kalau ibu nih pas usaha kentang ini ya, permintaan tuh terus lancar. Tapi yang jadi kendala tenaga kerja. Nah ibu kan tenaga kerja nih, ibu rekrut orang-orang tetangga kami yang dari gotong royong ini, itu banyak tenaga ibu, sampai kadang datang 5 orang, datang ibu-ibu ini. Tapi itu nggak ada yang punya rasa tanggung jawab gitu, datang terus besok istirahat karena mereka masih punya anak kecil-kecil. Waktu bulan puasa, alhamdulillah bukan tidak mensyukuri, orderan ini meludak. Jadi ibu sampai kewalahan, ibu sampai mau nangis, rasanya nggak bisa mengerjakan yang orang sudah order ini. Itu yang kesulitan ibu tuh. Nah alhamdulillah tadi kan ada solusinya ya, ibu ajak saudara ibu yang dari Lahat untuk mengatasi ini orderan itu. Karena ibu belum pengalaman, baru sekali bulan puasa untuk ini penjualan ini, artinya ternyata orderan itu berapa kali lipat dari rasa, belum pernah ibu diremehkan begitu. Tapi kalau menawarkan pertama tuh ya biasalah, kita memang itu tadi kan harus ini ya, harus gigih dan sabar tadi. Kalau kita mau menawarkan makanan ke orang belum tahu kan rasa makanan kita, kualitas makanan kita gimana.
belum ditoleh ibu juga pertama di toko-toko, tapi ibu bawa tester, untuk meyakinkan mereka. Boleh lah bu, coba dulu, misalnya kan coba cicip. Nah pas dicicip, oh iya enak. Nah dari yang enak tadi langsung bisa mereka beli jadinya. Nah kalau ke toko-toko juga, ke toko kan kayak gitu juga. Tadinya kurang berminat, mungkin pas setelah cicip makanan kita baru mereka ini terima makanan kita, kentang kita ini. Ibu sendiri itu yang cari pelanggan dan cari tempat yang toko-toko. Ibu memang karena kualitas makanan ibu menengah ke atas, jadi ibu juga jangan salah konsumen tadi ya, maaf ngomong, bukan kita meremehkan orang-orang, karena harga kita lumayan tinggi kan, jadi maksudnya biar kita itu lancar, jadi ibu pilih-pilih yang tempat ngisi tadi memang. Karena itu tadi ibu kan mikir, ibu ini kan udah sendiri ya, mana sudah sepuh, sebenarnya ibu udah agak sepuh ini, cuman karena kemauan ibu tuh masih besar dan ibu orangnya nggak mau nanggung gitu. Kalau sudah terjun itu harus fokus dan harus berhasil. Jadi ibu kan mikir kalau pempek ini sudah banyak di Palembang ya. Nah terus makanan yang lain tuh juga apa, karena ibu tuh kira-kira yang diminatin orang, terus yang bahan bakunya gampang dicari. Nah itu, dan alhamdulillah tadi ibu juga sudah ini ya, maksudnya sudah belajar untuk bikin kentang Mustofa ini, udah nyoba sendiri, dan ibu juga menggali terus, belajar lihat YouTube gitu kan. Karena ibu tadi suka masak tadi, jadi dicoba lagi ya, salah satunya rasanya kentang inilah, dan ini juga tahan lama. Nah itu salah satu pilihan tadi. Kalau misalnya namanya kita jualan tadi kan belum tentu langsung sehari habis. Walaupun belum habis hari ini masih bisa dijual besok, masih bisa juga dijual besoknya. Makanya alternatif ibu untuk pilih kentang Mustofa ini. Kalau mulai merintisnya sebenarnya udah masuk tahun kedua ini ya. Tapi kalau yang tahun 2021 itu masih sedikit. Itu tadi ibu kan masih sarana juga belum cukup gitu kan. Tenaga yang kerja juga waktu itu masih satu yang kerja. Nah, yang ininya yang totalnya 2023 ini. 2023 ini yang ini apa mulai udah banyak ini apa produksi, dan sudah banyak juga tempat ngisi toko-toko tadi. Sebenarnya ibu ini karyawan dulu. Ibu ini karyawan kan. Jadi ibu karena dulu bapak udah sakit ya, kurang sehat, jadi ibu istirahat kerja. Dan ibu tuh walaupun karyawan juga dulu tetap emang orangnya seneng dagang. Jadi kalau dulu masih suruh orang dagang gitu ya. Dimanapun ibu tuh seneng jualan gitu, seneng jualan. Makanya ini kan bapak sudah nggak ada, anak cucu jauh, ibu ada kegiatan apa ya, ibu mikir gitu. Makanya dan lagi ibu harus punya uang. Ibu kan karena nggak mungkin kita tergantung ke anak terus kan. Alhamdulillah anak bisa bantu, tapi kita harus mandiri lah. Salah satu itu karena ibu pengen selalu punya uang, makanya ibu harus usaha. Kalau kentang Mustofa kayaknya sama begitu ya, tapi mungkin rasa ada rasa yang ibu lebih unggul dari yang lain. Karena kalau masak ini beda tangan, beda hasil rasa ininya. Nanti adik-adik bisa coba kan, artinya alhamdulillah tadi ada ini petugas Dinkes ya, yang ke rumah kan kita sudah diperiksa ini dinas kesehatan, masalah perizinan tadi kan mereka kunjungan, terus orang halal juga, alhamdulillah mereka mensupport, katanya emang kentang ibu enak.
adik-adik yang ingin berusaha, teruslah dicoba terus, jangan cepat menyerah. Artinya memang harus ditekunin. Ibu aja artinya yang sudah sepuh begini masih aja ibu artinya total mengurus usahanya. Jadi kalau memang ingin berhasil harus tekun dan sabar tadi. Terus belajar ya, karena kita menjaga kualitas itu harus tetap kita belajar juga kan, di samping kita menjaga kualitas yang ada. Kalau memang ada artinya yang bisa bikin makanan kita tadi lebih enak dan lebih artinya lebih disukai masyarakat, kenapa kita nggak coba juga? Ada, kentang ibu bisa lebih maju lagi, dan ibu ini bisa menopang ekonomi ibu. Kalau ibu kan artinya ya bisa mewujudkan keinginan kita lah, bisa senang-senang sama anak cucu gitu kan. Kalau ada uang sendiri kita bisa. Ya kalau mau datang langsung ke alamat ibu boleh, artinya Jalan Lempuing, Blok O nomor 8A Pak Jo, samping TK Pertiwi 4. Untuk adik-adik atau ibu-ibu muda yang ingin usaha tapi mungkin belum bisa bikin atau tidak ada waktu ya, bisa jadi reseller kita. Syaratnya gampang kalau di ibu, artinya untuk yang pertama hanya beli 10 piece yang 200 gram, baik toples atau puts boleh. Sudah bisa jadi reseller kita. Terus kalau mau jadi maklon ya, bisa beli curah ke kita minimal 2 kilo. Dia bisa packing sendiri, merek sendiri juga bisa. Bagi adik-adik yang ingin jadi reseller kentang Mustopa Dapur Nenek, silakan hubungi nomor WA di bawah ini. 0852 677 58 111. Kalau Instagramnya dapoernenek.plm.